Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat selalu semuanya kalian semua di sini. Semoga dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Yang menjalani puasa, selamat puasa. Yang belum bisa puasa, semoga cepat bisa puasa. Di sini aku ingin menceritakan sebuah kisah anak yang tertinggal di India, lalu ditemukan oleh laki-laki yang baik hati yang mau menyelamatkan dia untuk pergi ke negerinya yang bermusuhan antara India dan Pakistan. Meskipun orang ini jujur, gara-gara seorang wartawan, dia menjadi sebuah teroris atau mata-mata. Bagaimana kisahnya untuk mengembalikan anak ini ke negaranya? Ini adalah video yang saya edit ulang untuk memperbaiki video yang sebelumnya. Sebelumnya intro dulu dan tolong hairspray dilepas, telinga sakit. Plot dibuka dengan tokoh utama yang bernama Shahida. Ya, anak kecil ini bernama Shahida. Dia tinggal di perbatasan Kashmir, yaitu Pakistan dan India. Seperti biasa, kebiasaan orang-orang di sana yaitu mengembalakan domba-dombanya atau biri-birinya. Pada saat dia sedang bermain di lapangan yang sangat terang, dia tidak sengaja piring-piringannya lah, pokoknya ban-bannya lah lepas dan ia tergelincir ke bawah, yaitu masuk dalam jurang, tetapi dia tidak mati. Pada saat ayahnya pulang, ibunya ini sesampai rumah menanyakan Shahida di mana. Dipikir ayahnya, dia ini telah pulang. Nah, di sini Shahida itu mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat berbicara. Akhirnya seluruh masyarakat desa mencarinya, hingga salah satu orang pemuda desa yang tampan itu menemukan Shahida di pinggir jurang, ya alias tersangkut lah di jurang itu. Dan mereka akhirnya bisa menyelamatkan Shahida malam itu juga dengan selamat dan nikmat. Untung aja nggak mati kan, kalau mati filmnya cepat selesai. Pagi itu sebuah tokoh desa menyarankan dia agar dibawa ke Nizamuddin, bahwasanya dia dulu nggak bisa bicara dan dibawanya ke sana. Ada orang pula bertanya, apakah kau sembuh ke sana? Ya Allah bang, kau tanya pula pertanyaan ya, dia bisa bicara ya sembuh lah bang. Kita fokus di sini. Ibunya Shahida ini ingin membawa anaknya ke sana dengan bermodalkan nekat saja. Apalah daya, untuk kesembuhan putrinya tercinta, Shahida akan dibawa ke Delhi, yaitu ke Nizamuddin, dengan modal pas-pasan dan menjual seluruh domba-dombanya untuk modal anaknya pergi berobat ke sana. Sungguh sangat sedih. Akhirnya mereka berdua telah sampai di New Delhi, India. Mereka di sini seperti biasa, namanya datang dari luar negeri, diperiksa paspornya, diperiksa pula badannya, apakah dibawa senjata. Ya seperti biasalah pemeriksaan pada umumnya. Di sini akhirnya Shahida datang ke negeri India untuk diobatkan. Sebenarnya di sini diobatkan itu dia hanya untuk didoakan supaya kesembuhannya. Ya sambil namanya berobat, sambil jalan-jalan lah, namanya kecil, lihat sana lihat sini. Ibunya begitu bahagia. Di sini kita lihat bagaimana kasih besar seorang orang tua untuk anak tercintanya. Ibunya berdoa agar si Shahida ini dapat berbicara. Namanya untuk anak tercintanya, nilai kehidupannya apapun dikorbankan untuk putri semata wayangnya ini. Di film ini kita diajarkan bagaimana pengorbanan terhadap anak itu lebih tinggi. Apalagi anak ini diobatkan jauh-jauh dari Pakistan ke India untuk bisa berbicara, mendengarkan syair-syair dari Mahut yang katanya tidak pernah sia-sia, pasti terkabul lah menurut pendapat masyarakat yang di situ. Pada saat semua sedang tertidur pulas, ya namanya keretanya macet di jalan lah ibaratnya kan, Shahida ini ternyata bangun gitu kan, melihat kanan dan kiri anak manis ini sedang ya tengok kanan tengok kiri, celingak-celingu ya kan, namanya dia sendirian gitu kan. Pada saat ia iseng lah namanya nasib, nengok jendela, ternyata ada anak kambing yang di dalamnya itu anak kambingnya terjebak dan dia keluar berniat untuk menolongnya, yang malah fatal akibatnya. Dan Shahida pun akhirnya tertinggal oleh kereta yang membawanya untuk pulang ke Pakistan. Shahida akhirnya tertinggal di India. Nah, di saat itu juga
datanglah sebuah kereta api yang dari belakang untuk tujuan entah kemana, berhenti pula di sini. Namanya anak kecil polos ya naik aja. Sedangkan di sisi lain ibunya ini panik, anaknya sematawayang yang diobatkan ke India itu hilang, yang mengakibatkan ya mencari kemana-mana lah ibunya, sampai dipikirnya anaknya pasti bisa ketemu. Pada saat pagi hari, Saida ini bangun, ternyata dia tidak sampai di Pakistan, malah ke negeri entah berantah karena mengikuti kereta ini. Disinilah film itu akan dimulai dengan Sahida yang compang samping bertemu dengan seorang laki-laki baik yang bernama Paman aja lah. Enggak, kita panggil namanya Pawan. Oke? Ya, si Pawan ini sedang makan, tapi melihat gadis kecil yang unyuk-unyuk seperti kelaparan. Dia pun menawari makan, dan akhirnya Sahida ini makan dan minum sampai puas, sehingga si Pawan ini bingung gitu kan, anak ini dari mana. Dan dia menanyakan apakah dia buta huruf, apakah bisa membaca, atau kalau dia punya nama. Dia diam aja, dan dia mengatakan si Pawan ini dia buta huruf lah, apalagi dia masih umur 5 tahun kan. Si Pawan ini pun meninggalkan Sahida yang selesai makan tadi, dan Sahida ini mengintilinya atau ngintilinya. Karena merasa si Pawan ini bingung, akhirnya pun ia memberikan sedikit rezekinya kepada Sahida yang sendirian ini, meskipun dia agak ganjil gitu kan, anak sekecil ini ditinggalnya aja. Pawan pun sedang berusaha untuk meninggalkan kota dengan naik bus, tapi di jendela si Sahida ini ngikuti terus gitu kan, dan akhirnya si Pawan berhenti dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Sesampainya di kantor polisi, polisi menjawab di sini bukan penitipan anak, dan di sini agak berbahaya untuk anak-anak karena di sini banyak pencuri, pemabuk, dan preman, yang mengakibatkan Pawan harus membawa si Sahida ini kemanapun ia. Dan polisi hanya menjawab, semoga Tuhan memberkati. Nah, pada saat di bis, si Pawan ini menanyakan, apakah engkau ingat sesuatu? Di manakah tempatmu? Atau dari manakah asalmu? Masa nggak bisa, karena dia diem aja. Namanya teman-teman di bus kan, akhirnya ngobrol-ngobrol. Di sini menjelaskan kisah-kisahnya. Si Pawan ini menceritakan namanya adalah si Pawan, dan dia mempunyai ayah yang sangat pintar yang menguasai 4 bahasa Veda, sedangkan dia tidak hafal matematika, juga tidak terlalu pintar, yang mengakibatkan dia sering kena pukul. Diajak gula juga tidak bakat. Yang di sini kita diperlihatkan bagaimana ia ujian berkali-kali pun dia gagal. Berikut video cuplikannya. बाबूजी पास हुए बाबूजी बाबूजी दोस्तों ने कितना कहा कि नकल करके Meskipun teman-temannya itu menyarankan agar ia ujian tuh mencontek, tapi Pawan ini nggak mau menyontek. Dia ini jujur, baik hati, nggak main-main. Sampai ujian ke-11-nya, ayahnya yang sedang duduk-duduk ini merasa, aduh, pasti ini anak gagal lagi. Karena anak ini ya kita tahu semua lah, dan nerima betulan. Pada saat dia disampaikan dia ini lulus, ayahnya terkejut, dan ya tau lah ya, tiba-tiba jadi serangan jantung. Sebelum bapaknya meninggal, si Pawan ini disuruh ke New Delhi untuk menemui teman ayahnya. Ya, ini adalah Rashika. Rashika adalah teman dari ayahnya yang dituju si Pawan ini. Cuman Pawan ini belum tahu kali lah, namanya kenal di bis kan. Mereka di sini sebenarnya sedang ada cekcok sedikit, di mana uang 10 perak, tetapi si cewek ini nggak mau dikembalikan 5 peraknya. Nah, karena si cewek ini merasa aneh kan, ilfil gitu kan, Mbak Rashika ini terhadap si Pawan, karena dia ini berusaha untuk mengembalikan duit 5 peraknya. Dia pun menukarnya kepada orang yang berjualan lemon, tetapi dia ditipu. Ternyata Rashika telah meninggalkannya. Ya, nasib sekali bukan dia. Ya, jujur itu sakit. Akhirnya si Pawan ini sampai ke New Delhi. Dia di sini ingin bertemu dengan Dayana. Ternyata si Rashika ini malah menuduhnya si Pawan yang baik hati ini menguntitnya, sehingga ia ingin dipukuli dan dibuang oleh si pemilik rumah Dayana. Dan dia mengenalkan diri bahwanya dia adalah putra Chai Hatur Bajarangi atau Pawan. Akhirnya si Pawan ini diterima oleh keluarga Dayana dan keluarga besar si Rashika ini. Dia di sini itu sebagai orang mencari pekerjaan atas penganggurannya. Nah, dari sini dilihatkan antara si Pawan dan Mbak Rashika tuh saling tatap-tatapan, dan mungkin ada rasa yang berdenyut kencang dalam hatinya yang membara, yaitu rasa-rasa cinta berbunga di taman serba hijau. Mbak seperti orang lagi kasmaran dan bucin kemana-mana. Mereka selalu berdua dan tidak pernah terpisahkan oleh waktu. Dimana ada si Rashika, di situ juga ada si Pawan.
Permasalahan di rumahnya Dayana ini timbul pada saat si Rasika ini ingin dilamar laki-laki, tapi dia nggak mau dan memilih si Pawan. Dan akhirnya ayahnya juga menyetujui meskipun agak emosi karena dia belum dapat pekerjaan. Akhirnya si Pawan ini disuruh untuk menyelesaikan mencari rumah syarat utamanya. Dan mereka pun akhirnya tertawa riang mendengar ceritanya. Dan ia ke Delhi untuk menyampaikan rumah depositonya akan segera selesai. Sahida dibawa ke rumah Dayana, tapi Dayana di sini kurang senang karena ada anaknya orang kita nggak tahu. Dia menjelaskan bahwasannya akan segera menemukan orang tuanya, tapi Dayana bertanya kapan itu. Mungkin karena tekanan batin si Pawan ini terhadap Sahida, yang ditambah lagi Sahida ini tidak dapat berkomunikasi dengan baik, kan dia bisu jadi susah ditanya-tanya. Saat bertemu dengan Rasika, dia menanyakan bagaimana solusi terbaiknya jika tidak bertemu dengan orang tuanya. Si Pawan jawab santai. Di suatu malam mereka sedang nonton pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Di sini ternyata India kalah telak oleh Pakistan. Pada saat mereka sedang bingung, si Sahida ini malah menari-nari, dan yang lebih mengejutkannya, dia mencium bendera Pakistan di mana Dayana anti Pakistan. Dayana marah telak dan dia berharap si Sahida ini cepat dipulangkan ke Pakistan melalui kedutaan besar. Karena sikap Dayana yang begitu keras, Pawan akhirnya membawa Sahida ke kedutaan besar keesokan harinya. Di sini ternyata ada demo besar-besaran kericuan yang membuat segala sesuatunya semakin kacau balau. Pada saat ya seperti biasalah masuk, diperiksa dan sedang baris berbaris menunggu antrian segala sesuatunya, terjadi sebuah chaos lah di antara pendemo-pendemo ini. Sehingga kedutaan besar menjadi tidak kondusif dan kacau balau, dan akhirnya kedutaan besar ditutup. Dan bagaimana caranya si Dayana nggak mau tahu, pokoknya kau pulangkan aja lah ke Pakistan. Dan akhirnya kita sambung filmnya ke part yang kedua. Maaf ya teman-teman kalau filmnya saya bagi-bagi menjadi dua karena saya ngeditnya pakai HP nggak pakai laptop, dan HP saya juga sudah rusak-rusakan ya, maaf ya teman-teman. Kita sambung ke part 2, silahkan ditunggu.